Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibni sebagai Kepala Sekolah SD 006 Sebatik Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 006 Sebatik Barat. Saya Leni Marlina, CGP Angkatan 10 dari SD 006 Sebatik Barat akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita membuka dengan membaca basmalah. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan kepada Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan kepada Bapak Ibni SPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan teman kita, guru CGP Angkatan ke-10, di mana ini yang kedua kalinya, karena SD 006 Sebatik Barat ada dua teman kita yang mengikuti CGP Angkatan 10. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan suatu kegiatan yang sangat luar biasa di mana ini tugas kita selaku pendidik untuk memajukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dan ini ibaratkan pisau, ini sebagai motivasi untuk kedepannya, di mana sekolah kita ini agar bisa seperti sekolah-sekolah yang lainnya. Dan nantinya kegiatan-kegiatan ini nanti bisa diterapkan di kegiatan di pembelajaran. Dan untuk teman-teman yang belum mengikuti CGP, mungkin ketika nanti ada peluang bisa mengikuti jejak teman-teman yang sudah mengikuti tahun ini. Kami berharap dari pihak sekolah ketika nanti selesai kegiatan ini, nanti bisa berbagi kepada teman-teman, termasuk saya juga. Kenapa? Karena terus terang kami sebenarnya ingin, cuma waktu yang tidak memungkinkan, dan kami nanti berharap suatu saat insya Allah akan merealisasikan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan sekolah kita. Dan mudah-mudahan nanti teman kita dalam menyampaikan aksi nyata di modul 1.4 berjalan sesuai apa yang
kita inginkan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun. Kenapa? Karena kondisi di Sebati ini kadang listrik mati ataupun sinyal juga tidak bagus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan berjalan sesuai harapan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan beberapa sambutan. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Next. Baik Bapak Ibu, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah itu diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan pembiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan perlu kolaborasi semua warga sekolah. Jadi budaya positif yang sudah kita buat di sekolah itu tidak bisa berjalan tanpa adanya kolaborasi atau kerjasama antara semua pihak sekolah. Baik, ini ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol bagi guru, 7 keyakinan kelas, 8 segitiga restitusi. Baik, kita akan bahas pertama yaitu paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, kelima gotong royong, dan keenam berkebinekaan global. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sini, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, siapa yang sebenarnya memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Stimulus, paksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah, teori kontrol, model berpikir menang-menang. Terus yang kedua, disiplin positif. Nah, disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, terhadap nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Terus nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, dengan nilai-nilai kebajikan yang kita tujukan kepada anak-anak kita, itu akan terbangun motivasi dari dalam diri anak-anak kita. Terus yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang tadi ada 6 unsur, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya ada nilai-nilai juga yang ingin kita capai pada instansi atau institusi atau pada keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Jadi ini adalah nilai-nilai yang ingin kita capai pada instansi di mana kita berada. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini bertahan hidup di sebelah. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup, di sini manusia membutuhkan tempat tinggal, makanan, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan untuk kasih sayang dan rasa diterima diperlukan berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus penguasaan,
harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru dan mengendalikan diri. Terus selanjutnya kesenangan bermain, humor, tertawa dan antusias. Nah, di antara 5 kebutuhan dasar manusia ini, kadang anak-anak didik kita atau murid-murid yang ada di sekolah, apabila mereka tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka, maka kadang mereka membuat sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kita sebagai guru jangan langsung menghukum anak-anak kita, tapi perhatikan dulu kebutuhan dasarnya. Apakah mereka sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 ini atau bagaimana? Jadi jangan apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, jangan langsung menghukum atau memvonis mereka, tapi dipanggil dan bagaimana cara kita mendekati. Kita tanya apakah kebutuhan di rumah atau apakah mereka di rumah tidak memiliki masalah. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi ini, yang kedua ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kenapa mereka melakukan ini misalnya? Cuma karena ingin mendapatkan penghargaan atau cuma karena tidak mau dihukum. Jadi 2 motivasi ini itu masih motivasi dari luar dirinya. Karena misalnya dia mau dipuji sehingga dia membuang sampah di tempatnya misalnya, atau dia belajar dengan betul-betul karena dia hanya ingin mendapatkan penghargaan, seperti itu. Tapi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu merupakan motivasi dari dalam diri peserta didik. Itu motivasi dari dalam anak-anak murid kita. Jadi itu sudah merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi mereka melakukan sesuatu atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Mereka melakukan itu karena memang timbul dari dalam dirinya. Mereka memang inginkan untuk menghargai dirinya sendiri. Mereka sudah membuang sampah pada tempatnya itu karena memang dorongan dari dalam, bukan karena mau dipuji atau karena tidak mau dihukum. Mungkin seperti itu. Terus selanjutnya, ini motivasi perilaku manusia itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk hukuman, jadi perbedaan dari ketiga perilaku manusia ini, dari hukuman, konsekuensi, dengan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba, terus murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi, kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati sesuai peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, hukuman di sini tidak terencana, tiba-tiba. Misalnya murid kita pada saat upacara bendera tidak menggunakan atribut lengkap, langsung kita lari keliling lapangan, atau langsung kita menghukum dengan membersihkan
halaman sekolah. Itu contoh hukuman. Tapi kalau konsekuensi yang sudah kita sepakati, misalnya sudah kita buat aturan atau apa kesepakatan kelas, tidak boleh makan dalam kelas misalnya. Tapi pada saat dia makan dalam kelas, nah kita tidak langsung tapi kita mencari, karena sudah kita sudah sepakati. Misalnya kita sepakat jika makan dalam kelas apa konsekuensinya, seperti itu. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi nanti ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Lanjut. Ini 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama ada guru sebagai penghukum, terus ada guru pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, terus pemantau dan manajer. Tapi sebaiknya posisi kita sebagai guru yang paling bagus itu sebenarnya pemantau. Terus selanjutnya nih posisi kontrol guru yang tadi antara penghukum, 5 tadi posisi ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini yang motivasinya guru membuat. Kalau yang penghukum, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Jadi itu guru sebagai penghukum. Jadi misalnya anak-anak kita membuat salah langsung, apa ini langsung. Jadi penghukum itu menyakiti fisik dan psikis murid kita. Terus kalau membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan kata seharusnya. Terus ibu kecewa. Misalnya ada anak kita membuat sama sembarangan, langsung bagaimana kita seharusnya, ibu kecewa melihat tingkah kamu hari ini. Kita membuat siswa kita merasa bersalah. Terus teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, terus kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini ada beberapa kalimat yang guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah itu menghukum. Terus kamu seharusnya tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah itu membuat orang merasa bersalah. Terus kalau teman, ayolah lakukan untuk ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Nah itu sebagai posisi sebagai teman. Terus pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Nih apa kalau misalnya manajer, tinggal kita apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi jika ada kesalahan dari murid kita, usahakan, karena sudah tahu ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jangan sudah ada yang masih identitas gagal, yang menggunakan posisi kontrol di penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Terus ini ada 5 posisi kontrol guru. Contoh penerapannya, kasusnya misalnya murid membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini kalau penghukum langsung lari keliling lapangan. Kalau membuat merasa bersalah, beberapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu contoh-contoh dari kalimat posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Next. Terus kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini.
Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Jadi itu kita masih di posisi sebagai teman. Terus yang pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah makan, sampah bekas makan dibuang di tempat sampah. Jadi itu masih di posisi pemantau. Terus di posisi manajer, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Jadi seharusnya di antara 5 posisi kontrol guru ini yang seharusnya kita kerjakan itu yang posisi sebagai manajer. Walaupun kadang masih kita menggunakan di posisi sebagai teman, dan ada juga mungkin yang masih menggunakan di posisi yang pertama. Terus selanjutnya poin ke-7, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi dulu-dulu kita sering membuat peraturan kelas bersama murid kita. Misalnya di tahun ajaran baru biasanya kita bersama murid kita membuat peraturan kelas. Misalnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan dan minum dalam kelas, tidak boleh ribut, tidak boleh menyontek. Nah, kenapa sekarang diganti dengan keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini ada kalimat-kalimat positif yang kita gunakan. Next. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit saja agar mudah diingat, terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas, tidak usah terlalu banyak. Jadi pada saat membuat keyakinan kelas, kita menyuruh siswa menulis apa yang mereka inginkan, keyakinan apa yang akan kita laksanakan dalam kelas itu. Nanti kita gabung semua, dan kalimat yang mereka tulis bisa kita ganti dengan kalimat positif. Misalnya siswa kita menulis seperti ini, tidak boleh datang terlambat. Berarti kita menulis mengganti dengan kalimat positif, datang tepat waktu. Tidak usah kita bilang tidak boleh datang terlambat. Bisa kita mengganti dengan kalimat positif, datang tepat waktu. Terus next. Nah, keyakinan kelas ini ada contoh perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas dulu selalu mengambilkan buku ke tempatnya, di keyakinan kelas kita ganti dengan tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan kelas kita ganti menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, kita bisa ganti dengan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kita masukkan di kesehatan. Terus gunakan bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, berarti kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Baik Bapak Ibu, biar tidak jenuh kita ayo Bapak Ibu kita ice breaking dulu sebentar. Silakan Bapak Ibu berdiri, kita ya. Oke. Mantap.
gapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Ketumpahkan berenang, duduk bersatu, siap berdoa. Tangan diputar, digulung, kiri, ayo bawa, siap berdoa. Dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, semua. Satu, dua, tiga, doa. Jari jari dua, kesempatan. Dua jari kiri, dua jari empat, dua jari kanan, tiga jari kiri, dua jari empat jari kiri, menjadi 8, 5 jari kiri menjadi 10. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk di segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Nah, untuk kita dalam segitiga restitusi ini, di sini kita akan melakukan dialog bersama murid kita apabila murid kita melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan atau ada kasus-kasus yang akan kita selesaikan bersama. Baik. Jadi segitiga restitusi tadi ada sisi yang harus kita ini, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini kita ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu yaitu berbuat salah itu wajar. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Terus Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah contoh-contoh
pertanyaan jika ada kasus atau kesalahan yang dihadapi oleh murid kita. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang akan kita ajukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi untuk validasi tindakan yang salah, ada beberapa pertanyaan juga yang harus kita ajukan. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan pada siswa atau murid kita yang melakukan kesalahan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jadi jangan langsung menghukum, atau di posisi yang tadi jangan langsung bagaimana murid kita langsung membentak atau bagaimana, tapi kita harus mengikuti seperti ini. Jadi dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid kita, jika kita melakukan permasalahan, kita menyelesaikan dengan contoh-contoh seperti ini. Terus dari beberapa penjelasan yang saya sebutkan tadi, kalau bapak-bapak, ibu ada masukan atau ada sesuatu yang masih mengganjal, silahkan ditanyakan mulai dari di 5 posisi kontrol tadi dan di segitiga restitusi. Oke. Next. Nanti terakhir. Nih, posisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, untuk menanyakan keyakinan, kita mengajukan beberapa pertanyaan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, misal kasus anak kita membuang atau kasusnya anak murid kita jarang turun ke sekolah karena misalnya mengikuti orang tuanya mengikat rumput laut, bisa kita memanggil dengan menanyakan segitiga restitusi ini. Dari tadi mulai yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, kira-kira apa kendala mereka sehingga mereka misalnya turun ke sekolah 2 kali atau 3 kali seminggu dengan ketiga restitusi ini. Mungkin seperti itu. Habis. Apa lanjut? Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan aksi nyata ini, saya ingin melakukan refleksi Pak Awal, misalnya pelajaran apa atau pengalaman apa yang Bapak dapatkan pada kegiatan aksi nyata ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Maju ke sini. Gimana nih? Taruhlah.
Oke, Saudari, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai refleksi yang kita lakukan menurut tanggapan saya mengenai presentase pada hari ini yang saya bisa dapatkan dari presentase ini yaitu bagaimana kita selaku pendidik bisa mengetahui bagaimana 5 kontrol guru. Nah, di sini menurut saya pribadi ini suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena kita bisa melihat bahwa perkembangan pembelajaran khususnya Merdeka Belajar ini sangat luar biasa dan lebih mengedepankan kepada pengembangan karakter. Nah, dalam hal ini termasuk kita sebagai pendidik dengan 5 kontrol guru tadi, kita bisa mengetahui posisi kita seperti apa dan kita bisa merubah kalau kontrol guru yang selama ini yang kita lakukan di pembelajaran di sekolah itu ada yang tidak berkenan. Dalam hal ini yang disampaikan tadi oleh pemateri yaitu Ibu Leni bahwa ada beberapa kriteria kontrol guru yang saya rasa memang kita harus berubah dalam hal ini untuk mengembangkan karakter dalam pendidikan di sekolah kita. Karena selama ini kita mungkin hanya sebatas paling tinggi itu kita sebagai guru, sebagai teman, atau bisa jadi kebanyakan karena kita masih terbayang-bayang dengan kurikulum yang lalu-lalu dengan pengalaman-pengalaman kita selama kita mendapatkan pendidikan juga dari kecil sehingga kita biasanya kebanyakan kita mendapatkan hukuman atau kita diberikan sebuah rasa bersalah. Jadi saya rasa harus ada perubahan termasuk kita sebagai guru. Terima kasih kepada pemateri Bu Leni yang memberikan pencerahan dari presentasi ini sehingga saya dalam hal ini bisa memposisikan diri saya sebagai guru yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Awal. Selanjutnya Pak Faizal untuk memberikan masukan atau refleksinya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita tahu di sini di SD 6 Semantik Barat kita sudah berusaha untuk bagaimana menjadi guru yang baik yang menjadi panutan bagi seluruh siswa. Terkadang ada sesuatu kesalahan yang mungkin dengan respon kita langsung memberikan hukuman, tapi marilah kita semua belajar dari apa yang sudah Bu Leni sampaikan. Kalau budaya positif di sekolah itu adalah fondasi penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Berdasarkan observasi dan pengalaman dari kemarin-kemarinnya, banyak siswa yang menunjukkan perilaku negatif akibat kurangnya pendekatan empatik dan restoratif dalam pengelolaan kelas. Terkadang kita langsung memarahi atau memberikan hukuman tanpa kita tahu apa yang menjadi kebutuhan dasar siswa kita tersebut. Penerapan hukuman itu bersifat menghukum, seringkali tidak efektif dan malah merusak hubungan antara guru dan siswa. Apalagi psikologis siswa itu dalam tahap perkembangan kita mulai dari tingkat anak-anak itu sudah tertanam dalam benak mereka. Jangan sampai ketika nanti tuanya yang diingat oleh siswa kita nanti adalah hal-hal buruk yang terjadi di sekolah, bukan hal-hal buruk tentang apapun, tapi hal-hal buruk tentang apa yang menjadi kebiasaan
apa yang menjadi aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan tanpa sadar, meski mereka salah tapi tidak dengan cara dihukum, itu akan tertanam dalam psikologis anak sampai mereka tua. Oleh karena itu, marilah kita semua belajar bersama, berubah dari perubahan paradigma dalam mendisiplinkan siswa dengan fokus pada pembinaan hubungan yang positif dan pemulihan ketika terjadi kesalahan. Itu pada teori restoratif guru. Yang kita perlu pelajari di sini adalah tentang manajemen, bagaimana mengolah suatu masalah tanpa kita memberikan hukuman kepada siswa, atau kita bisa melanjutkan dengan menjadi manajer yang baik bagi siswa, memberikan tuntutan apapun yang menjadi kesalahan itu kita harus bersedia untuk membuat hubungan yang baik dengan cara memberikan arahan yang bersifat membangun. Artinya ketika kita sudah menerapkan tersebut, itu akan menjadi akan membentuk karakter siswa yang sangat kuat ke depannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bapak Faisal. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, saya akan membuat kesimpulan bahwa apapun yang dilakukan oleh murid kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dasar mereka. Jangan sampai kita langsung menghukum tanpa mengetahui alasan anak kita mengapa melakukan hal tersebut. Jadi itu. Terus selanjutnya, bahwa menghukum dan memberikan hadiah itu sebenarnya sama salah. Sebenarnya untuk hadiah dan menghukum, untuk pemberian hadiah sebenarnya sama dengan menghukum. Jadi sama-sama membuat siswa merasa salah. Terus yang selanjutnya untuk keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan setelah saya membuat aksi nyata ini, silahkan Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Jadi nanti kesepakatan kelas yang dibuat itu bisa menggunakan sticky note, terus melengket di kertas karton. Nanti kesepakatan kelas yang sudah dibuat, Bapak Ibu guru mengganti dengan kalimat positif, terus lengket di kelas masing-masing. Jadi jika masih ada siswa atau murid kita yang melanggar dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kita sudah tahu yang mana yang harus kita lakukan dengan menggunakan 5 posisi kontrol tadi dan segitiga restitusi. Jadi dari pemaparan saya hari ini mungkin sudah cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang akan kita buat ini itu harus kita sepakati dulu, dan setelah kita sepakati bersama keyakinan kelas yang kita buat, kita harus setelah kita buat berarti
keyakinan kelas apa yang akan kita kalian buat. Setelah itu nanti kita akan lengket. Nanti kalimat keyakinan kelas yang kalian buat nanti kita akan jadikan. Silahkan tulis. Sakinah tulis apa? Tidak boleh terlambat ke sekolah. Tidak boleh datang terlambat. Jadi nanti kalimat itu kita akan ganti menjadi kalimat positif, itu hadir tepat waktu. Ya, silahkan.